Terima kasih Mbak Yud. Kata kuncinya adalah bagaimana membangun kembali purba dan kembali daya eksistensi masyarakat adat kita gitu untuk melawan atau melambatkan pertumbuhan kapitalisme begitu ya. Kita akan berpindah ke Bung Roni. Bung Roni ini dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau dari KPA. Bung, kami ingin mempelajari lebih tepatnya perspektif KPA, bagaimana mewujudkan atau menempuh apa yang disebut sebagai reforma agraria di masyarakat adat, sejauh mana juga reforma agraria masyarakat adat ini memiliki dimensi keadilan internal atau mengoreksi atau meredistribusi ketimpangan penguasaan lahan di internal masyarakat adat itu sendiri. Dan dari pengalaman KPA sendiri, apakah ada contoh-contoh yang bisa diceritakan dan sejauh mana kemudian contoh-contoh itu potensial untuk jadi pembelajaran bagi masyarakat di tempat lain? Kepada Bung Roni, silakan. Terima kasih Bung Habib. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, saya Roni. Saya dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf ya kepada kawan-kawan sekalian karena Mbak Dewi berhalangan hadir karena ada agenda yang bersamaan dan belum bisa ditinggalkan, sehingga beliau menitipkan beberapa pesan yang mungkin bisa didiskusikan di diskusi kita siang hari ini. Beberapa hal tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Mbak Ruth gitu sebelumnya, bahwa kisah ya atau fakta bahwa adanya perubahan dari nilai-nilai egaliter, komunal menuju privat dan kapitalistik di sebuah komunitas masyarakat adat, memang itu fakta yang ada saat ini. KPA sendiri memang mayoritas anggota kami adalah serikat petani. Perempuan, pemuda, dan juga komunitas masyarakat adat. Kurang lebih ada 13 komunitas masyarakat adat yang itu menjadi anggota KPA, dan temuan kami pun kurang lebih sama dengan tadi yang dipaparkan. Memang sudah ada perubahan ya yang tadi sudah dijelaskan, sehingga disimpulkan ya tanah itu sekarang menjadi satu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Bahkan kalau bahasa kami itu yaitu ketimpangan horizontal di internal masyarakat adat itu memang terjadi ketika nilai egaliter, komunalitasnya itu sudah terkikis, sudah sedikit terkikis. Pemimpin atau anggota masyarakat adat yang dia memiliki tanah yang lebih luas itu ya cenderung memonopoli ya, dalam bahasa kasar saya memonopoli, atau terdapat kesenjangan antara pimpinan dengan anggotanya dengan anggota-anggota yang lainnya. Hal ini menciptakan strata kelas atau sosial baru di komunitas itu sendiri, yang tadinya egaliter sekarang menjadi katakanlah ya ada elitnya gitu, elit lokal, ada petani penggarap, ada juga buruh taninya. Jadi terbagi ke dalam tiga kelompok ini, dan ini menjadi, saya kira bukan saja di KPA ya, ini menjadi keresahan kita bersama, termasuk saya kira yakin di kawan-kawan aman pun ini menjadi satu keresahan. Dan bagaimana ke depan gerakan masyarakat adat, gerakan reforma agraria itu sendiri mulai membentenginya atau mencegah supaya tidak semakin berlanjut ya kepada kelompok-kelompok yang semakin kapitalistik dan juga cenderung lebih ke privat. Tapi ada juga gitu ya pengalaman di beberapa anggota KPA ketika satu komunitas adat, antara pimpinan, antara keluarga, antara anggota, dia memiliki luas lahan atau luas penggunaan tanah pertanian yang berbeda-beda. Ini juga tidak bisa langsung dikatakan, oh Anda memonopoli, oh Anda adalah feodal, oh Anda adalah
sudah bertransformasi kepada corak-corak produksi yang kapitalis. Sebenarnya nggak bisa langsung dihardik demikian. Kenapa? Banyak pertimbangan-pertimbangan atau juga latar belakang historis yang melatar belakanginya. Misalnya keluarga A dia lebih luas tanahnya karena anaknya banyak, atau dulu sempat ada konsesi bahwa oke, keluarga A, B, C dia tanahnya lebih banyak. Kenapa? Karena mereka lah yang paling keras, yang paling banyak berjuang mengusir perusahaan-perusahaan itu untuk masuk. Ada korban meninggal, korban di penjara, dan lain sebagainya. Sehingga ada afirmatif dari komunitas itu, oke, bolehlah lebih luas. Nah, ada aspek-aspek historis yang itu membedakan antara satu luas penguasaan tanah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Yang berikutnya adalah kemampuan keluarga. Kalau saya bilang ya, karena di dalam masyarakat adat itu kan ada nelayan, ada petani, ada peternak, dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan fisik pemanfaatan tanahnya itu tuh menentukan juga luas, letak, dan lain sebagainya. Nah, ketika ini misalkan dilihat oleh orang luar begitu, seperti saya misalkan melihat orang luar ke dalam, itu tidak bisa langsung disimpulkan, oh Anda memonopoli, Anda lebih kapitalis, Anda ini tidak. Itu harus diperiksa dengan sangat teliti sehingga kita memahami, oh perubahannya itu disebabkan A, B, C, D, E. Lantas bagaimana cara menilai satu komunitas adat itu dia feodal atau tidak? Nah, mungkin kalau dari kami gitu ya di KPA, memang perdebatannya belum selesai. Kami sedang menyusun satu dokumen organisasi yang namanya Reforma Agraria di Wilayah Adat. Nah, ketika berbicara masyarakat adatnya, siapa sesungguhnya yang menjadi target pengorganisiran, perlindungan, dan lain sebagainya. Yang pasti bukan kelompok yang memiliki tiga hal ini. Yang pertama, kontrolnya itu berdasarkan klaim mitologi, keturunan, bukan berdasarkan konsensus dan mandat. Nah, kalau misalkan demikian, yaitu sudah cenderung ya ke arah sana. Kemudian tanah memang dikuasai dan dimiliki oleh elit-elitnya saja. Itu ada indikator yang kedua. Yang ketiga, relasi kuasanya dia vertikal, entah itu antara pimpinan adat dengan anggotanya, bisa juga negara, perusahaan dengan si komunitas adatnya sendiri. Nah, ketika tiga indikator itu ditemukan di satu kelompok yang katanya masyarakat adat, ya ini bukan kelompok masyarakat adat yang kami maknai sebagai ya itu yang harus diperjuangkan. Tidak, itu kelompok-kelompok yang memang sudah bergeser ke arah feodalis, atau mungkin ada dulu faktor pecahan-pecahan kesultanan, kerajaan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ditemukan tiga ini, dia di KPA sendiri yaitu tidak termasuk dalam lokasi-lokasi pengorganisiran. Nah, kemudian juga saya sepakat tidak semua kelompok masyarakat adat itu dia feodal. Kalau misalkan tidak ditemukan, artinya kan ya nggak bisa dong dihardik ya Anda feodal. Nah, kemudian temuan-temuan lainnya saya kira sudah banyak sekali ya. Tadi Bu sudah menjelaskan, ada dulu bukunya Marshall Sahlin, The Big Man Society. Nah, itu kan menjelaskan yang sama. Ada temuannya Edmund Lange 1954 di Burma. Nah, itu pun temuannya sama. Dan mungkin kita juga sering baca ya bukunya Ibu Taniali misalnya di Land Ends ataupun di Will to Improve. Saya kira penetrasi dari luar itu lebih banyak ke dalam komunitas masyarakat adat itu ketimbang corak-corak produksi yang kapitalis itu muncul dari internalnya sendiri. Nah, temuan-temuan itu saya kira menjadi dasar dari perdebatan atau wacana diskusi kita, bahwa ya tidak semuanya juga gitu
masyarakat adat itu bisa dikatakan apa ya, bahasa kasar saya gitu, feodal, atau dia lebih ke kapitalistik. Memang di beberapa apa tulisan lainnya gitu ya, biasanya disebut ya kalau misalkan tidak ada demokrasi di dalamnya, tidak ada upaya restrukturisasi penguasaan tanah di dalamnya, dalam satu upaya pengakuan wilayah adat, itu seperti yang dibilang Tanyali itu masking of inequality, jadi menyembunyikan ketimpangan di dalamnya. Pengalaman ini saya kira tidak bisa juga tepat disimpulkan begitu saja di seluruh komunitas masyarakat adat, karena soal pengakuan wilayah adat yang kita menyasarnya luas atau ya batas luar tuh, kita tidak sampai memeriksa siapa menguasai berapa luas, adakah ketimpangan horizontal di dalamnya. Itu sebenarnya masalah strategi saja. Kenapa saya katakan demikian? Ketika masyarakat adat itu dia sudah bisa mengamankan secara hukum ya wilayah adatnya yang luas, itu kan sebenarnya strategi mitigasi supaya tanahnya tuh nggak dirampas oleh negara dan juga korporasi. Nah, kalau misalkan pengakuannya itu nunggu hasil asesmen kesenjangan antar kelas sosial, nunggu ada redistribusi, nunggu ada penguatan di kelembagaan adat soal distribusi, keadilan, gender dan lain sebagainya, ya keburu digusur. Nah, sehingga pengakuan yang luas itu ya diamankan dulu supaya korporasi dan negara itu dia nggak bisa merampas dengan mudah begitu. Sehingga hal itu juga berkaitan dengan isu yang ketiga disampaikan oleh Bung Habib, bagaimana sebenarnya pengalaman KPA untuk mendorong ya pengakuan masyarakat adat. Kami memang belum banyak memiliki pengalaman bagaimana pengakuan wilayah adat yang ideal, dalam arti kalau KPA itu dia ideologinya itu reforma agraria, artinya ada perubahan struktur ketimpangan penguasaan tanah di dalamnya. Untuk konteks masyarakat adat, kami membayangkannya itu adalah melalui 3 tahapan. Yang pertama itu pengakuan hak milik bersama dulu. Hak milik bersama itu diakui dulu tuh, gelondongan begitu, yang dimana hutan tutupan, mana yang bisa dimanfaatkan, tanah pertanian, pemukiman, sungai, konservasi dan lain sebagainya. Setelah itu aman dalam kacamata legal formal di kita, barulah pengorganisiran berikutnya dilakukan. Harus ada konsensus di dalam komunitas masyarakat adat itu bagaimana nilai-nilai demokrasi, partisipatif, gender dan lain sebagainya itu dilakukan. Prosesnya tidak mudah, butuh waktu yang sangat lama untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem dan norma adat yang sudah ajak ya, ratusan tahun sudah ajak, dan itu memang tidak mudah. Barulah kita konsensuskan berikutnya, mana kira-kira kelas sosial di dalam masyarakat adat itu yang dia kekurangan tanah, entah itu petani penggarapnya, entah itu buruh taninya. Nah, itulah dilihat bagaimana sih dulu misalkan di Mosalakinya dulu di NTT, misalkan saya contoh, ketika Mosalakinya itu dia punya tanah 100 hektar, buruh taninya itu dia nggak punya. Bisa nggak tanah-tanah yang Mosalaki itu diambil gitu sebagian untuk diberikan kepada buruh-buruh taninya? Nah, itu kan problem lain. Kalau kita melihatnya, wah Mosalakinya ini tuan tanah, ini kok ada anggota komunitas adat dia cuma jadi buruh. Kalau orang luar begitu saja menyimpulkannya, saya kira ini akan keliru. Makanya harus diperiksa dulu. Si Mosalakinya itu dulu punya tanah itu cikal bakalnya seperti apa sih? Apakah berdasarkan konsensus atau memang dia melakukan praktik-praktik privatisasi atau kapitalis? Ada anggota komunitas adatnya dia sakit, ya udahlah tanah keluarganya digadaikan,
ketika nggak bisa menebus diambil, akhirnya makin luas makin luas makin luas, atau faktor apa ya yang menyebabkan adanya kesenjangan penguasaan tanah tersebut. Nah, itu yang langkah berikutnya. Di tahun 2023 ada anggota KPA di Lebak namanya Pergerakan Petani Banten. 70 sampai dengan 75% anggotanya adalah masyarakat adat di Baduy Luar. Sehingga bisa disimpulkan sebenarnya ini masyarakat adat itu sendiri, tapi dia berserikat melalui satu serikat tani yang namanya P2B tadi itu. Karena dia tidak memiliki tanah di lokasi aslinya di Baduy Luar itu, mau ke perhutani repot, mau perkebunan-perkebunan di sekitarnya repot juga, sehingga akhirnya pada tahun 2010 itu mereka berorganisasi membentuk serikat dan melakukan reclaiming di bekas XXHGU di sekitaran Lebak. Nah, lokasi-lokasi inilah yang menjadi tanah pertanian dan pemukiman baru mereka, yang itu diberikan atau kami advokasikan dan akhirnya memiliki sertifikat hak milik bersama. Dia bukan, kalau sekarang ya di administrasi pemerintahan kita itu kan ada yang namanya hak pengelolaan bagi masyarakat adat, ada juga pendaftaran tanah ulayat dan lain sebagainya. Nah, kalau kami lebih memilih hak milik bersama. Pertimbangannya apa? Di dalam UU-PA terutama pasal 2 dan pasal 3 kan sebenarnya masyarakat adat itu dia sudah diberikan kewenangan untuk memiliki dan mengelola tanahnya secara sendiri. Seharusnya dalam pandangan KPA itu dikeluarkan dengan bentuk hak milik bersama, bukan izin, bukan hak pengelolaan, bukan yang sifatnya itu dia temporary atau sementara. Ya memang harus hak milik bersama. Pertanyaannya, apakah masyarakat adat yang tadi berorganisasi melalui serikatnya itu ketika memasuki ranah advokasi ya di dalam hukum-hukum pertanahan harus memiliki perda dan SK? Nah, ini tantangan lagi itu untuk mengamankan teritorinya dari perampasan tanah oleh negara dan perusahaan itu. Nah, ini yang kita challenge ke pemerintah. Pertanyaan kami pada waktu itu ke BPN, dalam administrasi pertanahannya BPN sesungguhnya setara atau tidak SK pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat melalui perda dan SK pemerintah daerah dengan SK Kemenkumham atau ahunya perkumpulan Kemenkumham. Ini kan dua strategi yang berbeda nih. Ada yang melakukan advokasi berdasarkan undang-undang kehutanan dan undang-undang Pemda, harus ada perda, harus ada SK. Tapi kami melihat kalau misalkan dia bisa pakai SK ahunya Kemenkumham dan ternyata setara dalam mata hukum, jawaban si BPN ya setara. Oh begitu. Kalau misalkan setara artinya bisa dong kami pakai ahunya si Kemenkumham, ya silahkan. Terus pertanyaan saya berikutnya, lah kenapa di banyak tempat diwajibkan soal perda dan SK? Jawaban si BPN, yaitu salah kalian, kenapa memilih cara yang rumit? Kalau ada cara yang mudah, lakukan yang mudah. Kalau kalian memilih yang rumit, ya silahkan juga. Selama dalam yurisdiksi si BPN. Jadi kalau misalkan dia di luar kehutanan, konfliknya bisa diselesaikan, okay, nggak ada perda, nggak ada SK, kami tetap proses. Dengan SK Kemenkumham yang itu berbentuk akta perkumpulan si serikat petani Banten yang isinya masyarakat adat, itulah hak milik bersama itu dikeluarkan, dan itu dalam satu hamparan pengelola pemilikannya secara bersama, pengelolaannya secara bersama, meskipun di dalam sertifikat itulah dituliskan si A, si B, si C, si D secara lengkap, merekalah pemilik tanahnya. Itu yang sementara menjadi pengalaman kami ya di KPA, bagaimana sebenarnya
ketika melakukan pengorganisiran dan advokasi untuk pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat itu dilakukan, apakah ini bisa diterapkan juga di lokasi lain misalkan? Kalau di non anggota KPA saya belum bisa menjawabnya. Tapi kalau selama itu dia anggota KPA, saya kira konsensusnya sejauh ini masih sama, yaitu memiliki hak milik bersama itu tadi. Dengan cara apa? Tadi 3 tadi itu. Pengakuan dulu secara bersamanya tuh yang lingkar luarnya, barulah masuk pengorganisiran untuk memeriksa ketimpangan horizontal, memastikan buruh-buruh taninya itu dia memiliki tanah, bisa memproduksi untuk kebutuhan sehari-harinya atau subsisten, tidak tergerus misalkan atau tidak cenderung tidak mengikuti skema pasar yang terbuka di sekitarnya dan lain sebagainya. Itu mungkin ya kalau dari saya sebagai pengantar, dan bisa kita perdalam di sesi berikutnya. Terima kasih Bung Habib. Tepuk tangan untuk Bung Roni. Ya, terima kasih Bung. Tadi ya terutama cerita bagaimana masyarakat komunitas Baduy luar mendapatkan sertifikat hak milik bersama melalui 3 tahapan tadi ya, pengakuan batas luar untuk hak milik bersama, terus pengorganisiran disertai pemeriksaan ketimpangan di internal, dan ketiga baru mulai proses advokasi ke BPN begitu ya untuk mengajukan sertifikat hak milik bersama. Nah, saya kira pelajaran dari Baduy luar ini bisa kita diskusikan nanti.